A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Sadaqallah, sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin. Ya bani Israila, wahai bani Israel. Siapa yang dimaksud dengan bani Israel? Ai aulada Ya'qubah, yaitu anak-anak keturunan daripada Nabi Ya'qub, bapaknya Nabi Yusuf, ya. Sebut Bani Israel, ya. Beliau ya dinamakan dengan Israel, ya. Uzkuru ni'mati, ni'mat, ya. Karena ketemu dua sukun, ya. Ya sukun sama alif akhirnya dipatahkan, ya. Uzkuru, wahai anak-anak Yakub, ya tentunya keturunannya. Wazkuru, ingatlah. Apa itu yang harus diingat? Ni'matiyah, nikmati, nikmatku. Allati an'amtu 'alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian. Ai ala abaikum, terhadap ya nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian. Masuk Nabi Musa, ya. Itu kan keturunan Bani Israel. Yang termasuk daripada nikmat itu yang mana? Nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada nenek moyang mereka Bani Israel, yaitu pertama, minal inja'i min fir'auna, yaitu Allah memberikan keselamatan atau menyelamatkannya min Fir'aun, daripada kekejaman Fir'aun. Fir'aun terhadap Bani Israel lumayan ada ya. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisaakum. Yuzabbihuna abna'akum, mereka itu menyembelih anak-anak laki. Wa yastahyuna nisaakum, dan membiarkan hidup nisaakum, orang-orang yang perempuan, anak-anak perempuan kalian. Ini gara-gara mimpi, ya. Tapi ya mimpi ya menjadi kenyataan, ya. Ada dia. Mirip mimpinya itu dengan Raja Namruz yang hubungannya dengan Nabi Ibrahim. Fir'aun itu mimpi ada pohon, dia mengatakan pohon beringin yang rindang, kemudian banyak orang yang berteduh di bawahnya. Itu mimpinya. Ya, tukang ramal didatangkan, tukang tafsir mimpi didatangkan. Ya, tukang ramalnya, tukang tafsir mimpinya mengatakan akan lahir seorang laki-laki yang akan menumbangkan kekuasaanmu. Dan ya masyarakat ya sesuai dengan dalam mimpi itu banyak yang berteduh, ya banyak yang cenderung mengikuti mereka. Nah, karena dasar mimpi ini akhirnya semua yang laki harus dibunuh. Perempuan dibiarkan, karena dalam mimpi itu tadi ya yang akan menumbangkan kekuasaannya adalah yang laki.
Akhirnya semuanya dibunuh. Tapi ini menjadi pegangan kita, adik-adik, prinsip hidup kita. Supaya kita punya keyakinan yang kuat dan tawakal kepada Allah, yang menghidupkan dan yang mematikan itu hanya Allah. Bagaimanapun caranya, siapapun itu, sebesar apapun kekuasaannya, ingin untuk membunuh seseorang, kalau belum tiba ajalnya, tidak mampu untuk dibunuh. Buktinya adalah Nabi Musa alaihissalam. Seperti sudah kita ceritakan sebelumnya, Nabi Musa sangat pantas sekali beliau untuk diberikan ulul azmi, orang yang memiliki tekad yang kuat dan kesabaran tinggi dalam dakwah. Karena rintangan-rintangan yang dihadapi Allah bukan hanya setelah dewasa atau setelah menjadi rasul, tapi tantangan dan rintangannya itu adalah dari sejak berada dalam perut ibunya. Fir'aun itu minta kepada pasukan-pasukannya, prajurit-prajuritnya itu untuk nyurvei setiap perempuan-perempuan yang hamil. Coba bayangkan itu. Siapapun perempuan yang hamil harus disurvei, diteliti terus, diawasi terus. Coba bayangkan itu. Itu dari sejak dalam perut ibu dan Nabi Musa itu udah mendapat ujian. Setelah lahir, bukannya nyaman, bukannya enak. Enggak. Auhayna ila ummi Musa an arda'i. Kami ilhamkan. Auhayna bimana alhamda. Kami ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa, irda'i an irda'i. Silakan susui aja. Suruh susui aja anakmu, gitu. Auhayna ila ummi Musa an arda'i. Fa idza khifti 'alayhi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Inilah yang bikin tenang hati daripada ibunya Nabi Musa. Dalam tafsir itu nama ibu Nabi Musa namanya Anis. Ya, nama ibunya Nabi Musa itu Anis. Kalau engkau khawatir terhadap keselamatan anakmu, fa'alqihi fil yammi, hanyutkan itu ke yam, ke Sungai Nil. Yam itu sudahnya ya lautan gitu ya. Jadi maksudnya di sini sungai ini. Wala takhafi wala tahzani. Tidak usah Anda takut, tidak usah khawatir. Ini tasliah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Illa radduhu ilaik. Sungguh benar-benar kami akan mengembalikan putramu itu nanti kepadamu. Ini kan tidak terpikir sebelumnya ya. Gimana kok kan bisa kembali itu? Waja'iluhu minal mursalin. Luar biasa. Dan kami sendiri akan menjadikan anakmu itu nanti menjadi bagian daripada al-mursalin, utusan Allah. Liku-likunya itu adik-adik untuk menjadi seorang rasul, ya Allah, luar biasa itu. Bayangkan itu. Harus dibuang, dihanyutkan di Sungai Nil. Niatnya ibunya Nabi Musa supaya anaknya selamat, supaya bisa terhindar dari Firaun yang kejam. Tapi yang terjadi justru hanyutnya menuju kepada Firaun. Orang sekarang bilang apa? Lari dari kandang atau kejaran singa atau macan, tapi justru masuk ke dalam kandang. Ya kandang apa aja lah yang nerekam-nerekam itu ada. Lari dari kejaran buaya, masuknya itu ke kandang singa. Kalau masuknya ke kandang embek, kandang bebek kan enak itu. Tidak masalah. Tapi sekali lagi adik-adik, ini Allah itu Masya Allah itu.
Mudabbirul umur, yang mengatur segala perkara ini. Unik sekali itu maksudnya, Allah itu ngatur itu perjalanan Nabi Musa itu. Untuk kita jadikan pelajaran dalam hidup kita, terutama sekali dalam berjuang. Pas nyampe sana dipungut dari itu, bukannya dibunuh. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Coba itu. Aku campakkan kepadamu mahabbatan minni, kecintaan daripadaku. Itu justru Nabi Musa itu dicintai. Kenapa? Pengaruh daripada istri Firaun. La taqtuluh. Oh, jangan dibunuh katanya. Asa yanfa'na. Bisa jadi ini anak ini bermanfaat kepada kita. Aw nattakhidhahu walada. Atau kita jadikan jadi anak kita. Coba bayangkan itu. Enggak masuk akal itu dia. Firaun itu sudah memerintahkan pasukan-pasukan untuk membunuh laki-laki, tapi gara-gara bujukan daripada seorang istri, orang sekarang bilang itu namanya bisikan ranjang namanya. Berubah itu pikirannya. Berapa banyak laki-laki ya kalau di luar itu seorang raja, singa, jalunya tajam. Tapi pas di hadapan istrinya ngeong dia katanya itu. Apa kenanya itu ngeong itu? Jalunya hilang. Pertimbangan keamanan. Ada deh ya. Pertimbangan keamanan. Lamun dengan Lombok kuning kalah pokok sak menang. Ya. Kalau di Lombok memang nyocok, karena lelah perempuan itu capek, ning keruan gawe. Perempuan itu kan banyak pekerjaannya kalau di Lombok itu. Pokoknya istri-istri orang Lombok lah gitu ya. Orang dengan Lombok, Indonesia lah gitu ya. Ya, perempuan-perempuan Indonesia itu masya Allah beda dengan Arab. Arab lu linar gawe dengan Nina hanya kasur doang. Itu aja. Makanya nyocoklah kalau di Arab itu ya. Hadis mengatakan andai kata laki-laki itu minta kepada istrinya walaupun di atas kendaraan, di atas kuda, di atas unta harus siap. Unin wae. Unin wa no ni de julu. Ndek no papas. Lalu aja. Itu gambaran ketundukan seorang perempuan kepada suami. Ndek no menuju kan di atas kendaraan tuh pada binjok-binjok tuh ndek no kena menu kenen. Lihat situasi dan kondisi. Itu gambaran ketundukan seorang perempuan kepada laki-laki. Kenapa? Yang tadinya seorang perempuan itu menjadi tanggung jawab ibu bapaknya, baik dari segi makan minumnya, kesehatannya, keamanannya. Tapi setelah dia punya suami, semuanya itu pindah kepada suaminya. Nyocok lah. Masya Allah. Apa bahas tangga doa ini? Ya. Ujian Nabi Musa ya. Bayangkan ya Allah Rabbi. Ujian Nabi Musa untuk menjadi seorang Rasul itu udah penuh dengan liku-liku. Dari sejak hamil, kemudian di waktu keluar dihanyutkan. Setelah besar apa yang terjadi? Setelah besar dikejar. Dikejar itu setelah besarnya itu. Tatkala terjadi pertikaian antara Qibtiyah, kelompoknya Firaun atau kaum bangsawan istilahnya dengan Bani Israel. Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa. Nabi Musa menolak, mukul, mati langsung Qibtiyah itu. Gara-gara kematian Qibtiyah itu, Nabi Musa diusir. Dikejar. Tapi Nabi Musa dikejar, lari menuju ke Madian. Di Madian menemukan jodohnya. Mantap. Masya Allah. Asa an takrahu syai'a
wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi kepada kita, tapi ternyata Allah sudah menyimpan rahasia yang tidak kita sangka-sangka, dan itu menjadi kebaikan untuk kita. Nabi Musa dikejar, tapi justru tempat pelariannya itu, tempatnya berlindung itu, itulah tempatnya mendapatkan jodohnya. Ibarat setelah diangkat menjadi rasul, datang dakwah, bukannya diterima. Firaun apa katanya? Alam nurabbika fina walida. Ente itu datang ke sini sekarang, datangnya kok dakwah katanya. Alam nurabbika fina walida. Ente di waktu kecil kami yang didik kamu. Kok sekarang datangnya dakwah katanya itu. Ya Allah tabarakallah, bukannya diterima itu. Itulah memang na'udzubillah min zalik ya. Pengaruh kekuasaan yang dimiliki oleh seorang, pengaruh kekayaan yang dimiliki seorang, pengaruh jah gitu ya, wibawa karismatik yang dimiliki oleh seorang, pengaruh syuhrah, popularitas yang dimiliki oleh seorang, itu bisa menghambati orang itu untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang kepadanya. Ya buktinya tadi Firaun di saat didatangi oleh Nabi Musa berdakwah, dia mengatakan alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sinin. Dan Anda itu tinggal beberapa tahun dalam perawatan saya katanya itu. Anda ini sekarang datang kok dakwah gitu, ngajak untuk mengikuti Anda. Oh ini, ya Allah, tabarakallah, berat. Dan itu disadari oleh Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa dakwah kepada Firaun itu benar-benar sadar itu Nabi Musa itu status beliau pada saat itu. Tapi karena ini adalah visi misi yang harus disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, makanya beliau harus sampaikan walaupun itu berat. Makanya beliau berdoa. Itu diabadikan doanya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Bayangkan itu luar biasa itu doa daripada Nabi Musa alaihissalam. Ini patut kita amalkan sebenarnya doa itu. Coba bayangkan doa yang pertama kali dipanjatkan oleh Nabi Musa itu Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Sadar beliau itu. Kayaknya berat Firaun itu untuk menerima ajakan dakwah daripada beliau. Makanya doanya yang pertama Nabi Musa itu adalah Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Diberikan itu kesabaran itu dalam dakwah itu. Karena sunnatullah fil alam ya. Sunatullah dalam alam ya, di dunia ini adalah di saat ada orang yang punya profesi mengajak orang untuk menuju kepada kebenaran, menuju kepada keadilan, konsekuensinya itu pasti itu ada hambatan.